Hello my amigos, ketemu lagi nih dengan aku Dias Duga Tanugraha dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini aku bakal nge-review suatu buku yang udah aku baca. Dan sekarang kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kali ini aku bakal nge-review sebuah buku yang aku temuin di Shopee. Pada saat itu aku lagi nyari buku yang mungkin jadi bahan refreshingku untuk membaca sebuah buku. Dan aku ketemu buku ini di salah satu all shop yang bernama Berdikari Book. Jadi Berdikari Book ini menyediakan banyak buku, mulai dari science fiction, cerita dongeng, dan lain-lain. Dan salah satunya buku ini. Ya, bisa dilihat, buku ini adalah buku Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El Saadawi. Jadi pertama kali aku lihat buku ini di Shopee, aku ngeliat covernya nih. Covernya tuh kayak gelap, maksudnya kayak kelam gitu. Jadi hal ini yang membuat aku penasaran dan memutuskan untuk membeli buku ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke review bukunya, mungkin aku ingin menjelaskan atau memberi info kepada teman-teman yang belum tahu siapa sih Nawal El Saadawi, siapa sih dia. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu siapa Nawal El Saadawi. Jadi Nawal El Saadawi itu sebenarnya bukan nama yang asing gitu sebenarnya bagi penikmat sastra di Indonesia. Jadi Nawal El Saadawi itu adalah seorang penulis. Dia itu dilahirkan di sebuah desa bernama Kafr Tahnia. Aku nggak tahu gimana cara penyebutannya. Pokoknya tulisannya tuh Kafr ya teman-teman. Kota itu berada di tepi Sungai Nil. Nah, Nawal El Saadawi itu sebenarnya bukan hanya seorang penulis. Dia tuh lebih spesifiknya biasanya penulis feminis ya. Nah dia itu punya reputasi yang baik di internasional. Dia punya banyak karya yang tidak terlepas dari sosial masyarakat, tentang permasalahan sosial masyarakat gitu. Dia itu juga menjadi dokter di Mesir. Jadi sekilas ya latar belakangnya dari Nawal El Saadawi. Oke guys, jadi seperti yang aku bilang tadi, judul buku ini adalah Perempuan di Titik Nol, atau versi internasionalnya adalah Woman at Point Zero. Penulisnya yang seperti aku jelasin dari awal, namanya adalah Nawal El Saadawi, dan pengantarnya adalah Mokhtar Lubis. Penerjemahnya adalah Amir Sutarga. Penerbit buku ini adalah Yayasan Pustaka Obor Indonesia, dan tebalnya dan jumlah halamannya itu 156 halaman ya guys. Oke, langsung ke garis besar dari buku ini. Oke, jadi buku Perempuan di Titik Nol ini menceritakan seorang anak bernama Firdaus. Firdaus ini anak yang lahir di keluarga petani miskin. Firdaus ini digambarkan di buku ini seorang anak yang rajin dan cerdas. Ia sering membantu orang tuanya di ladang. Meskipun demikian, Firdaus ternyata sudah jadi korban pelecehan seksual oleh teman sebayanya selama ia membantu ladang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Firdaus diasuh oleh pamannya yang tinggal di Kairo. Kehidupannya di Kairo tidak jauh beda dari kehidupan sebelumnya yang bersama orang tuanya. Ia kerap kali juga mendapat perlakuan asusila dari pamannya sendiri. Dan hingga akhirnya pamannya dan istri pamannya merencanakan perkawinan Firdaus dengan pria tua yang memiliki koreng nanah di wajahnya. Firdaus terpaksa menerima tunangan dari orang tua tersebut, dan selama pernikahan tersebut dia juga menerima kekerasan seperti pukulan dan intimidasi, dan hal itu yang menyebabkan Firdaus akhirnya kabur dari rumahnya. Oke, setelah dia kabur, Firdaus sampai kepada kesimpulan bahwa perempuan dipandang laki-laki tak ubahnya segumpal daging untuk dinikmati dan diperbudak. Demikianlah, dan Firdaus dijerumuskan oleh lingkungannya menjadi pelacur. Dengan kegigihan dan kekeraspalaan si Firdaus melejit menjadi pelacur kelas atas, dan pelanggannya adalah tidak lain adalah politikus, diplomat, dan orang-orang yang berkuasa di
Mesir saat itu. Hingga suatu saat datang laki-laki yang mengambil kuasa Firdaus atas dirinya sendiri. Dia mendaulat dirinya menjadi germo Firdaus. Firdaus yang marah dan merasa tidak benar membunuh pria itu dan dijebloskan ke penjara dengan hukuman mati. Dokter penjara membujuk Firdaus untuk mengajukan gerasi kepada presiden, tetapi gerasi tersebut tidak mau diambil oleh Firdaus dan menolak mentah-mentah tawaran gerasi tersebut. Dan itu sekilas cerita daripada Perempuan Titik Nol. Oke nih, pasti teman-teman banyak nih yang tanya apa sih kelebihan buku ini dan kenapa kita harus punya buku ini yang untuk dibaca gitu. Jadi menurut saya buku ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang dari saya rasakan adalah buku ini mempunyai dimensi yang kecil dan enak untuk dibawa kemanapun, bisa ditaruh di dalam sini, bisa dipegang karena ya kecil. Dan buku ini juga punya halaman yang dikit dibandingkan buku-buku yang lain seperti itu ya. Karena kita bisa ngebaca ini dimanapun, mungkin kita bisa baca ini di jalan, di kereta, bisa aja kan? Kayak misalnya kita dari perjalanan Berau ke Samarinda, kita baca buku ini kalau misalnya kita bosan gitu. Terus juga buku ini mengajarkan atau membuka wawasan kita terkait patriarki yang masih eksis di sekitar kita dan masih relevan gitu. Padahal kita sudah di tahun 2023 dan buku ini berlatar belakangkan 1970-an lah. Dan terakhir menurut saya buku ini bisa membuat kita lebih aware tentang derajatnya wanita yang masih diinjak-injak oleh beberapa oknum. Dan saya rasa buku ini menjadi sebuah patokan untuk kita lebih aware terhadap diri kita dan perempuan yang kita sayangi gitu. Dan untuk kelemahannya adalah beberapa diksi yang terdapat di buku ini cukup sulit dimengerti ya. Banyak kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing di kehidupan kita sekarang, apalagi di Gen Z. Mungkin beberapa kata ada yang masih bingung gitu. Kemudian dari beberapa komplain teman saya kalau misalnya buku ini mempunyai cover yang sedikit mengerikan dan tidak berwarna gitu, tidak menarik. Padahal menurut saya sih isi buku ini dan covernya itu cocok gitu dan bagus menurut saya. Terus juga teman saya bilang kalau misalnya buku ini terlalu vulgar dan sangat berbau seks. Tapi ya itu relatif sih ya kalau bicarakan masalah kelebihan dan kekurangan gitu. Oh iya, dan ada satu lagi, kalau misalnya buku ini tidak cocok buat laki-laki yang baper karena isinya nyalah-nyalahin laki-laki. Jadi itu aja sih kalau dari review saya. Saya sangat menyarankan untuk kalian membaca ini karena buku ini menurut saya adalah buku terbaik yang pernah saya baca di tahun ini. Dan worth untuk kalian beli buku ini dan membaca buku ini sampai habis. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Bye bye amigos.